Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan kudrat dan iradatnya Allah lah kita bisa berkumpul belajar bersama di tempat yang insya Allah penuh dengan mubarakah ini. Dan kedua kalinya semoga sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku sekalian, kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pantaslah kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang kita miliki ini, dari kaki sampai ujung rambut, ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Lais berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat di langit yang selalu sujud sejak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka sampai hari kiamat. Persendian mereka gemetar karena takut menyalahi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila telah datang hari kiamat, mereka mengangkat kepalanya dan berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Engkau ya Allah, kami belum mengabdi kepadamu ya Allah dengan sepenuh pengabdian. Itulah maksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhannya yang berkuasa atas mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan pada mereka. Maksudnya mereka tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala sekejap mata pun. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ketika tubuh seorang hamba berkerut karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berguguranlah dosa-dosanya sebagaimana rontoknya daun-daun dari sebuah pohon. Adik-adikku sekalian, ada sebuah kisah. Ada seorang laki-laki yang hatinya bertambat pada seorang perempuan, artinya naksir kepada seorang perempuan. Suatu ketika perempuan itu keluar untuk memenuhi kebutuhannya, dan laki-laki itu pun pergi menyertainya. Setelah dia hanya berduaan dengan perempuan itu di hutan, sementara rombongannya tidur, dia mulai mengutarakan isi hatinya. Lalu perempuan itu berkata, lihatlah, apakah orang-orang itu telah tidur semua? Bergembiralah hati laki-laki itu mendengar ucapannya. Dia menyangka bahwa perempuan itu akan memenuhi harapannya. Dia berdiri dan mengelilingi rombongan kafilah. Betul juga, semua orang sudah tidur. Lalu dia kembali kepada perempuan itu. Laki-laki itu berkata padanya, betul, semua orang sudah tidur. Perempuan itu bertanya, bagaimana pendapatmu mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidurkah di saat ini? Lalu laki-laki itu berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidur dan tidak pernah tertimpanya ngantuk dan tidak pula tidur. Lalu perempuan itu berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak tidur dan tidak pernah tidur akan melihat kita walaupun orang-orang tidak melihat. Maka lebih tepat kalau dia ditakuti. Akhirnya laki-laki itu sadar dan meninggalkannya karena takut kepada Allah yang maha mencipta. Dia bertaubat
dan kembali ke rumahnya. Ketika dia telah mati, orang-orang bermimpi di dalam tidur. Ditanyakan padanya, bagaimana Allah memperlakukanmu? Dia berkata, Allah telah mengampuniku sebab aku merasa takut dan meninggalkan perbuatan dosa itu. Adik-adikku sekalian, semoga cerita ini menambah keimanan kita, menambah kecintaan kita sebagai pelajaran buat kita. Kalau kita itu bagaimanapun kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekujur tubuh kita, dari kaki sampai ujung rambut, apa yang menjadi getaran hati kita, Allah itu tahu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digolongkan orang-orang yang bertakwa, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan maksiat, dan semoga kita bibir-bibir kita ini dibiasakan, sehingga dibiasakan istighfar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemampuan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.